Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk seluruh Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Yang kami cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan hanya sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sekarang sedang berada di kota Brebes. Bahwa kami rencananya akan menuju kota Demak di daerah Jawa Tengah. Nah, salah satu kota yang sangat legendaris yang mendapatkan julukan sebagai kota para waliullah. Karena dalam sejarah peradaban kota Demak, kota tersebut merupakan salah satu kota yang menjadi tempat berkumpulnya para wali-wali Allah untuk penyebaran agama Islam pada saat itu. Nah, ada beberapa tempat-tempat yang menjadi misterius, yang menjadi pembicaraan khalayak ramai di masyarakat kita. Yang pertama, adanya sebuah makam yang berada di tengah laut sana, yang konon menurut sebagian para masyarakat adalah seorang ulama besar yang makamnya, kuburannya ini tidak habis dan tidak tenggelam di tengah air laut tersebut. Seorang ulama ini bernama Syekh Muzakir. Kita akan cari kebenarannya nanti. Kemudian yang kedua, ada seorang ulama yang dikenal dengan sang penakluk petir, Ki Ageng Selo, merupakan salah satu murid daripada waliullah yang bernama Sunan Kalijaga. Sekaligus kita akan nanti berziarah mencari kebenaran tentang hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga, ada juga tempat yang menjadi misterius adalah Masjid Demak itu sendiri. Masjid yang sangat melegendaris, masjid yang dinilai dari segi sejarahnya ini sangat berharga sekali. Sampai sekarang masih tetap berdiri, dan yang menjadi keunikannya adalah proses pembangunan Masjid Demak tersebut. Yang konon kabarnya bahwa ada 4 tiang utama yang dibangun oleh para wali saat itu, yang tiang itu sangat unik karena tidak terbuat dari kayu yang utuh, tetapi dari potongan-potongan kayu yang diikat, dan itu menjadi tiang penyangga masjid utama Demak pada saat itu. Nah, kita juga akan cari tentang kebenarannya. Terus ikuti eksplor kami sampai ke kota Demak. Selamat menikmati video selanjutnya. Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada, pada kesempatan berbahagia ini kami sudah sampai di Masjid Agung Demak di daerah Jawa Tengah, salah satu masjid legendaris yang pernah ada di negeri ini, dikarenakan tentang riwayat sejarah masjid ini, dimana kita tahu bahwa masjid ini pada awal mulanya ini merupakan tempat berkumpulnya para wali-wali Allah, para dai-dai yang menyebarkan agama Islam di pulau atau tanah Jawa ini. Kalau kita melihat berbagai macam pendapat dari para ahli sejarah tentang berdirinya Masjid Demak ini ada 3 pendapat. Ada yang mengatakan tahun 1460, ada yang mengatakan tahun 1470-an, ada yang mengatakan di tahun 1500-an. Nah, dari berbagai macam sumber yang kami peroleh, literatur buku dan juga orang-orang yang ahli sejarah, kami meringkasnya ada perspektif
lain yang kami bisa simpulkan bahwa sebenarnya asalnya bahwa Masjid Demak ini pada tahun 1400-an atau 1460-an ini hanya merupakan sebuah bangunan tempat berkumpulnya orang-orang yang diberikan pengarahan atau tentang ilmu agama oleh beberapa para wali-wali Allah. Kemudian pada tahun 1470-an ini menjadi sebuah pendopo yang juga berfungsi sebagai pembinaan terhadap masyarakat sini tentang ajaran agama Islam. Nah, pada tahun 1500-an inilah kemudian bahwa masjid ini berdiri, dimulai pembangunannya sehingga betul-betul berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam. Kemudian tempat bermusyawarahnya para wali-wali Allah, para dai-dai Allah ini untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Ada beberapa hal yang cukup unik para sobat SR dan para pemirsa tentang Masjid Agung Demak ini. Yang pertama tentang tiang utama, sokok utama di dalam ruangan Masjid Agung Demak ini. Jadi kalau nanti Anda bisa masuk ke dalam dan Anda bisa melihat ada 4 tiang utama Masjid Agung Demak. Nah, tempat keempat tiang ini merupakan sumbangan dari para wali-wali Allah. Ada dari Sunan Bonang, kemudian Sunan Gunung Jati, kemudian Sunan Kalijaga, kemudian Sunan Ampel. Yang uniknya tiang yang disumbangkan oleh Sunan Kalijaga ini adalah bukan berupa kayu utuh, tapi merupakan potongan-potongan kayu yang kemudian diikat dan itu menjadi tonggak dan itu menjadi tiang dari berdirinya Masjid Agung Demak. Nanti para sobat bisa melihat setelah ini. Nah, kemudian yang kedua, ini di samping kanan saya ini ada tempat atau kolam yang kalau kita lihat sejarahnya kolam ini merupakan cikal bakal dari tempat wuduknya masyarakat yang hidup di daerah ini yang dibuat oleh para wali. Nah, berdasarkan karomah-karomah para wali ini keluarlah sumber mata air yang dijadikan sebagai tempat berwudu masyarakat yang ingin masuk ke dalam Masjid Demak ini. Nah, sekarang fungsinya sudah mulai berubah, sekarang sudah mulai menjadi kolam ikan dan menjadi taman. Padahal awalnya ini adalah kolam bersejarah tempat wuduknya masyarakat Demak yang ingin masuk ke Masjid Demak di belakang saya ini. Dan ini berkat karomahnya para wali, dengan izin Allah keluarlah mata air dari dalam tanah. Kemudian selanjutnya juga di Masjid Demak ini di depan kami ini ada makam Raden Patah yang konon katanya bahwa makam ini merupakan betul makam raja pertama yang mendirikan kerajaan Islam di daerah Demak. Kita nanti akan lihat di dalam, di depan kami ada makam Raden Patah, raja pertama kerajaan Islam di daerah Demak ini. Bagi para sobat dan para pemirsa yang memiliki intuisi dan pengetahuan batin yang dalam, Anda bisa cek and recheck, benarkah ini merupakan makam dari raja pertama kerajaan Islam di Demak atau hanya sebuah petilasan. Petilasan itu artinya adalah tempat persinggahan yang pernah disinggahi, yang pernah dikunjungi oleh Raja Raden Patah tersebut. Karena kalau kami bercerita tentang kondisinya pasti akan menimbulkan kontroversi, karena banyak juga jemaah masyarakat yang berbondong-bondong ziarah datang ke tempat ini, diantaranya adalah untuk melihat makam Raden Patah. Kita akan melihat lebih lanjut lagi setelah jeda berikut ini. Sobat SR, ini adalah tiang yang dibuat oleh Sunan Kalijaga
dari potongan-potongan kayu yang dijadikan sebagai tiang penyangga Masjid Demak. Nah, ini kayu yang aslinya. Kalau yang di dalam masjid itu yang sudah mengalami perubahan dan diganti dengan kayu jati. Nah, ini yang masih aslinya nih Sobat SR. Kami ini sedang berada di Museum Masjid Agung Demak. Sobat SR dan para pemirsa, ini adalah kolam atau tempat wudhu pada zaman dahulu Masjid Demak ini, yang berkat karomahnya seorang wali atau wali-wali yang sering berkumpul di sini, dibuatkanlah kolam untuk tempat berwudhu. Sobat SR, ini adalah makam dari Raja Islam pertama di daerah Demak, Raden Patah.